Ayo pakai maskernya. Wajib pakai maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya. Jangan lupa maskernya. Selalu bawa maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Ayo pakai maskernya. Pakai masker. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Ayo pakai maskernya. Wajib pakai maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya. Jangan lupa maskernya. Selalu bawa maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Ayo pakai maskernya. Wajib pakai masker. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa.
Ayo pakai maskernya, Wajib pakai maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya. Jangan lupa maskernya. Selalu bawa maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Ayo pakai maskernya. Wajib pakai masker. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. ayo pakai maskernya. Wajib pakai maskernya. Recording in Ingat progress. sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya. Jangan lupa maskernya. Selalu bawa maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Ayo pakai maskernya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang rekan-rekan notaris dan peserta webinar Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar PT dikaitkan dengan OSS RBA berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berjumpa, walau dalam kondisi PPKM saat ini. Pada tanggal 9 Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo telah meluncurkan sistem online single submission atau OSS berbasis risiko. Apa saja perubahannya saat mengakses OSS? Bagaimana perubahannya pada saat akses AHU untuk pendirian dan perubahan anggaran dasar PT? Bagaimana kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Banyak hal lain yang tentunya akan dipertanyakan dengan diluncurkannya OSS berbasis risiko ini. Terlebih dahulu, izinkan saya, Claudia SHMKN selaku MC pada acara kita pada hari ini. Selanjutnya kita sapa terlebih dahulu. Mbak Audi, punten videonya dibuka Mbak Audi. Maaf, saya lanjutkan. Selanjutnya kita sapa terlebih dahulu yang telah hadir di sini. Ketua Pengwil Banten INI, mungkin Ibu Rustiana sudah hadir. Dan juga perwakilan dari Pengwil Banten Ikatan Notaris Indonesia. Selamat pagi. Penasehat Notaris Tangerang Selatan. Selamat pagi. Ketua Pengda Tangsel INI Ibu Diah Sukma Permatariani. Selamat pagi Mbak Adis. Pagi Mbak Audi. Kemudian juga narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Joni Martin Londong SHMKN. Selamat pagi Pak Joni, Pak Martin. Pagi Bu. Pagi Bu. Tentunya rekan-rekan notaris dan juga para peserta yang telah bergabung dalam acara hari ini. Baiklah, kita mulai acara pada hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne Ikatan Notaris Indonesia. Para hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
Dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Ibu Marce Krisnamurni, SHMKN. Kepada Ibu Marce, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara ini, sebaiknya kita berdoa untuk kelancaran acara webinar ini sampai selesai. Dan agar ilmu yang kita terima pun berkah bermanfaat untuk kita semua. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon maaf kepada bapak-bapak dan pria yang mengikuti webinar ini, sebagai panitia, kami sebagai wanita yang memimpin doa ini. Dan doa ini akan dilakukan sesuai dengan agama Islam. Dan bagi para peserta yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan tata cara dan aturan agama kepercayaan yang dianut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada hari ini di acara webinar tentang pendirian anggaran dasar PT yang dikaitkan dengan OSS RBA berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, hubungan dengan pekerjaan dan jabatan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah acara ini sampai dengan selesai. Berilah manfaat kami semua atas ilmu yang kami terima pada hari ini. Dan beri semangat kami selalu untuk menambah ilmu pengetahuan yang ada dan tersedia.
agar waktu yang diberikan selalu dapat digunakan dengan baik, dan agar kami dapat bekerja dan bertugas selalu berada di jalan arahan kebaikan-Mu, ya Allah. Lindungi kami selalu dalam pekerjaan agar mendapat klien-klien yang baik-baik saja, agar kami bermanfaat selalu untuk orang-orang lain yang meminta jasa pekerjaan kami. Lindungi kami selalu, ya Allah, agar kami berada dalam lindungan kebaikan-Mu. Ya Allah, berilah selalu manfaat organisasi kami ini, agar bermanfaat untuk rekan-rekan kami, untuk para calon notaris, dan untuk orang-orang yang berhubungan dengan tugas jabatan kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, di masa pandemi ini, berilah kami selalu kekuatan, ya Allah, daya tahan tubuh kami, imun dan iman kami, agar selalu kuat dan sabar dalam pandemi ini. Hanya kuasa-Mu yang mengakhiri pandemi ini. Kami boleh meminta, ya Allah, berilah kesehatan selalu, kesehatan orang tua kami, kesehatan keluarga kami, kesehatan saudara-saudara kami, kesehatan rekan-rekan kami, kesehatan pegawai-pegawai kami, kesehatan semua rakyat Indonesia yang kami cintai ini. Dan akhirlah keadaan ini dengan mudah, ya Allah, sehingga kami dapat beraktivitas lagi seperti semula sebelum pandemi ini terjadi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan semua doa-doa kami ini, ijabah permohonan dan permintaan kami, beri keberkahan dan keriduan kami selalu. Rabbi habli minasyolihin, Rabbi kfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Marce Krisnamurni. Selanjutnya, acara kita lanjutkan dengan sambutan dan pembukaan dari Ketua Pengda Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Diah Sukma Permata Riani SH. Kepada Ibu Diah, kami persilakan. Terima kasih Mbak Udi. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah, kesehatan, dan umur yang dicurahkan kepada kita semua. Sebelum acara ini dimulai, terlebih dahulu perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Rustiana SH MKN selaku Ketua Pengurus Wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia atas dukungan untuk Pengurus Daerah Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia dan perwakilannya. Kemudian kepada para penasehat pengurus daerah Tangerang Selatan yang selalu mendukung dan mensupport Pengda Tangsel INI untuk dalam setiap acara. Selanjutnya untuk narasumber acara hari ini yaitu Bapak Joni Martin Londong SH MKN. Terima kasih karena tidak pernah bosan berbagi ilmu dan bekerja sama dengan Pengda Tangsel INI. Selanjutnya untuk rekan-rekan panitia acara yang selalu bersemangat dalam membuat acara untuk Pengda Tangsel INI. Yang terakhir adalah rekan-rekan peserta, terima kasih telah bergabung dalam acara Pengda Tangsel INI. Layanan pengurusan izin berdasarkan sistem online single submission, risk-based approach, yang dikenal juga dengan OSSL RBA, telah di-launching secara nasional pada tanggal 9 Agustus 2021. Layanan ini sebagai komitmen pemerintah untuk mempercepat integrasi layanan perizinan, baik di pusat maupun di daerah, agar menjadi lebih sederhana, cepat, dan murah. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja mendorong semangat penyederhanaan izin melalui penetapan KBLI dan tingkat resiko sebagai basis dalam penetapan izin. Penerapan perizinan berusaha berisiko tinggi, berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko. Semakin tinggi potensi risiko yang dilakukan, maka pengawasan akan semakin ketat, serta semakin banyak jenis perizinan yang dibutuhkan. Sedangkan kegiatan berisiko rendah, perizinan dan inspeksinya umumnya tidak diperlukan.
Melalui perubahan dalam integrasi layanan perizinan, diharapkan dapat menarik minat investor menanamkan modalnya dengan harapan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dan sebagai notaris yang merupakan salah satu pelaku dalam pelaksanaannya, maka kita perlu mengetahui lebih lengkap tentang OSS RBA. Selain kita dapat juga membantu terlaksananya program pemerintah ini. Kami berharap dalam acara webinar hari ini, kita dapat belajar bersama tentang OSS RBA dan dapat kita implementasikan dalam praktek kerja kita sehari-hari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara webinar hari ini. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Selamat mencari ilmu hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Udi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dia telah membuka acara kita pada hari ini. Baiklah rekan-rekan dan para hadirin, kita akan memasuki acara pada hari ini, acara inti kita pada hari ini yaitu pendirian dan perubahan anggaran dasar PT dikaitkan dengan OSS RBA berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang narasumbernya sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Joni Martin Londong, SHMKN. Acara ini akan dipandu oleh dua orang moderator, yaitu Ibu Reni Bernadetta, SHMKN, dan Ibu Andrea Septiani, SHSPN MH. Kepada Bu Reni dan Ibu Andrea, selaku moderator, saya serahkan acara ini. Terima kasih, Claudia. Saya akrabnya manggilnya Audi nih. Iya. Terima kasih, Audi. Sama-sama, Mbak Reni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar hari ini, terima kasih sudah mengikuti acara ini. Kita akan membahas tentang topik hari ini adalah pendirian dan perubahan anggaran dasar PT dikaitkan dengan OSS RBA berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Perkenalkan, saya Reni Bernadetta selaku moderator acara hari ini. Saya nggak sendiri, saya ada ditemenin Mbak Andrea. Mbak Andrea, halo pagi. Halo pagi Mbak Reni, pagi Bu Ketua, dan pagi Pak Marvin, semua panitia dan semua peserta webinar pada hari ini. Sehat selalu ya Mbak Andrea. Alhamdulillah sehat. Iya, kata sehat hari ini nih benar-benar saat pandemi itu paling berharga Mbak. Iya, betul sekali. Oke, saya sapa dulu Ibu Ketua Pengwil, Ibu Rustiana mungkin dengan perwakilannya atau yang mewakili, juga teman-teman pengurus dari Pengda juga panitia. Juga saya sapa dulu Ibu Dia Sukma Permatariani, Ketua Pengda Kota Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia. Pagi Mbak Reni. Pagi. Oke, baik, saya telah hadir di tengah-tengah kita Pak Joni Martin Londong SHMKN sebagai narasumber kita hari ini. Pak Martin, Mas Martin biasanya aku manggil ya. Mas Martin siap? Halo. Siap Bu. Ini kita ketemu udah untuk keberapa kalinya nih Mas Martin ya. Dari yang dulu di waktu belum COVID datang ya, belum COVID-nya datang, kita di sana. Lalu ini yang ketiga atau keempat ya Mas Martin ya. Sangat menarik sekali nih OSS dari 1.1 menjadi OSS RBA yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden peluncurannya kemarin ya, tanggal 9 Agustus 2021. Sangat menarik sekali karena ini berkaitan juga dengan pekerjaan kita selain dengan pendirian yang ahunya juga sudah mulai berubah ya Mas Martin ya. Saya lihat lebih simpel. Ya, saya lihat lebih simpel. Saya udah mencoba ya, kebetulan pas di hari tanggal 9 saya harus akses juga pada waktu itu. Jadi oh iya, saya lihatnya lebih simpel nih ya.
Oke, saya bacakan dulu ya Mas Martin, CV-nya Mas Martin. Lahir di Balikpapan tanggal 30 Juni 1983, kuliah di S1 Universitas 17 Agustus di Surabaya ya Mas Martin ya? Ya. Lalu S2 di Universitas Airlangga juga di Surabaya. Saat ini Mas Martin Notaris Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dari 2014 sampai sekarang. Oke. Mas Martin, peluncuran OSS berbasis resiko ini sebenarnya bertujuan agar perizinan berusaha yang telah diberikan kepada pelaku usaha itu untuk memulai menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat resiko kegiatan. Resiko, betul. Ya, menarik. Kalau saya lebih menarik ke resiko kegiatan. Artinya kita nggak boleh sembarangan memilih dari KBLI karena masing-masing KBLI itu ternyata saya udah lihat satu-satu, oh ternyata dia ada resikonya yang rendah, ada resikonya menengah tinggi, lalu resiko tinggi. Tinggi. Ya kan? Nah, mana KBLI yang rendah, mana yang menengah itu akan kita bahas hari ini. Sangat menarik sekali karena ini juga baru ya, sangat menarik sekali. Nah, lalu kita juga akan fokus nih gimana pengisian di KBLI AHU. Lalu juga cara mendaftarkan di OSS RBA itu gimana, lalu cara menggantikan hak akses. Nah, pasti teman-teman peserta, rekan-rekan peserta ini pernah akses di OSS 1.1 yang kemarin. Nah, caranya gimana supaya hak aksesnya itu balik ketika mau masuk di OSS RBA yang sekarang, gitu ya. Nah, itu akan kita bahas juga hari ini. Mungkin rekan-rekan peserta bisa juga nanti sekaligus kalau bisa AHU-nya juga diikutin, dibuka AHU-nya, juga dibuka juga OSS RBA-nya, supaya ketika Mas Martin nanti menerangkan, itu juga kita bisa sejalan gitu ya Mas Martin ya? Siap. Ya, baik. Sesuai dengan arahan Presiden bahwa salah satu intisari dari Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk memudahkan berusaha. Jadi ini tentu juga bagi para kemudahan berusaha ini juga berkaitan tentu dengan perizinan-perizinannya yang telah diluncurkan OSS RBA. Gitu ya Mas Martin? Oke. Waktu dan tempat saat ini saya serahkan langsung ke Mas Martin. Silakan Mas Martin. Siap. Terima kasih Bu Moderator, Ibu Reni. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita ada dengan sampai pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Kota Tangerang Selatan, Ibu Dia Sukma Permatariani. Biasa saya panggil Mbak Dia. Yang saya hormati para panitia yang sudah luar biasa menyiapkan sarana untuk kita bisa belajar sama, ya, ada Bu Natali, Bu Claudia, dan yang lain-lain, serta Bapak Ibu dan rekan-rekan dia pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Di sini materi kita yang pertama di sesi pertama ada materi terkait, ya, jadi kita batasi ruang lingkupnya hanya terkait pada sistem di AHU, data-data yang ada di AHU atau di SABH ya, SABH karena hari ini adalah PT SABH. Bagaimana data-data itu yang kita input, tanggung jawab kita, data yang kita input di OSS RBA, dan bagaimana caranya kita menarik data tersebut, data legalitas di OSS RBA. Bagaimana pendiriannya nanti bagaimana, setelah itu bagaimana perubahannya, terus bagaimana kalau tadi ada yang WA, bagaimana sedikit dibahas kata Pak, bagaimana kalau ada aktivitas impor dan ekspor gitu ya, kita mendaftarkannya di mana, bagaimana sedikit dengan PMA ya. Jadi ada beberapa yang nanti saya mencoba untuk bahas pada pagi hari ini. Dan izinkan saya untuk men-share materi pagi hari ini ya. Mas Martin, kita sampai jam 12 ya? Jam 1 saya ya?
Jam 12, ya nanti kita istirahat dari jam 12 sampai 12.30, lalu untuk Rizoma ya, nanti 12.30 kita mulai lagi. Oke, ya. Ya, kasih. Silakan. Ya, saya mesti diingatkan kalau kasihkan bisa sampai bablas sore. ya. Siap, Ya, siap. Ya, selalunya bablas. Ya. Baik, materi saya sudah muncul. Belum, Mas. Ada? Nah, ini kelihatan. Sudah. Sudah. Sudah ya? Ya. Tampil jelas atau jelas ya? Jelas, Mas. Bagus, bagus. Baik, kita fokus pada pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT dikaitkan dengan proses RBA berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, atau ada juga yang menyebutkan OSS Undang-Undang Cipta Kerja begitu ya. Karena di luar pelaku usaha di sini kurang paham apa itu OSS RBA. Yang dia tahu OSS Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi kalau misalnya OSS Undang-Undang Cipta Kerja maksudnya itu OSS RBA ya. Karena banyak yang tidak tahu OSS RBA, hanya dia tahu OSS Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Baik, materinya ya, dasar hukumnya, peraturan pelaksanaan terkait ya terkait dengan OSS perizinan, aplikasi AHU. Saya nanti juga share secara singkat karena saya percaya Bapak Ibu rekan-rekan sudah terbiasa ya dengan aplikasi AHU. Cuma yang baru ada di maksud dan tujuan, itu saja yang baru. Setelah itu nanti sedikit membahas perbedaan OSS 1.1 dan OSS RBA. Baru kita masuk ke OSS RBA-nya, mengenal fitur-fitur yang ada di dalam OSS RBA karena ini penting sekali. Kalau ini mesti kita tahu. Kalau kita tidak tahu, kita tidak kenal dan kita tidak paham fitur-fiturnya, sulit kita mau masuknya nanti di mana gitu ya. Setelah habis kita ngerjain akte di mana ya di OSS RBA-nya kita masuk. Nah, paling tidak kita sudah menghafal atau tahu cara masuknya ya. Setelah itu ada kita bahas pendaftaran yang baru ya di OSS RBA. Bagaimana dengan pendaftaran baru? Setelah itu pergantian hak akses dari 0.1 dari 1.1 ke OSS RBA. Setelah itu isu dan permasalahan yang berkembang. Jadi ini adalah isu-isu yang berkembang atau banyak yang WA kepada saya, yang paling banyak saya kumpulin ya isu-isu yang berkembang di grup. Saya juga lihat dan kita bahas di sini saja ya. Karena kalau di grup dibahas nanti bisa panjang. Ini dasar hukumnya ya, dasar hukum baik yang mengatur tentang SABH maupun OSS RBA ya. Ini definisi ya Bapak Ibu, rekan-rekan bisa membacanya nanti. Ini aplikasi ya, di aplikasi ini aplikasi AHU ya. AHU itu semua aplikasi ini namanya ada di AHU gitu ya. Kalau PT berarti dia SABH, administrasi hukum ya. Di yang kolom hijau itu yang kedua paling kiri atas, Simbaku. Sampai sekarang Simbaku itu masih bisa ya, masih bisa beli nama PT saja sama pengesahannya satu-satu, masih bisa satu-satu ya. Nanti mungkin bisa ditutup ya. Setelah itu yang paling tengah adalah undu. Jadi kalau undu itu 50.000 biasanya, tidak tahu kalau sekarang mungkin masih 50.000 ya untuk mengunduh data perseroan. Kalau misalnya dia dari pendirian sampai akhir lengkap itu kalau tidak salah 500.000. Kalau cuma yang terakhir itu ada juga vouchernya 50.000 ya. Jadi kalau kita pusing-pusing pelaku usaha tidak lengkap atau PT ini sudah terlalu lama, nanti datanya tidak lengkap sama kita, lebih baik diunduh di situ ya. Setelah itu login yang biasa, yang paling merah itu biasa untuk SABH ya. Untuk login kita ada sabu di bawah ya, di bawah kiri kedua ada sabu di situ ya. Sistem administrasi badan usaha itu untuk biasa CV. Yang paling bawah di kanan kedua ada pemilik manfaat ya. Jadi kalau misalnya
mau berubah pemilik manfaat, di situ menunya ya. Oke. Ini beli nama ya. Nanti kita bisa badan hukum kalau ini pakai login notaris. Karena pakai login notaris, di situ tertulis persetujuan pemakaian nama pengesahan ya. Di sini ada memang kalau kita pakai ini ada kelemahannya, sebenarnya dampak tidak baiknya ada ya. Kalau misalnya pelaku usaha itu sudah ada namanya, modal dasarnya sudah 1M gitu ya. Begitu tanda tangan, mau tanda tangan berubah pikiran, Pak, bisa tidak dinaikkan 2M? Ya, akhirnya nama PT kita dan voucher itu, intinya voucher itu tidak bisa digunakan gitu kan, karena voucher yang digunakan itu kita pesan yang 1 miliar, tiba-tiba begitu mau tanda tangan berubah jadi 2 miliar. Bagaimana ini solusinya ya? Mau tidak mau kita harus ke AHU, karena tidak bisa membatalkan tunggu 60 hari, terlalu lama ya. 60 hari itu terlalu lama, mau tidak mau ya rayu-rayu sedikit pelaku usaha, Pak, 1 miliar aja gitu kan. Jadi kalau ini kelemahannya ya, sisi kelemahannya, dampak tidak baiknya kalau pelaku usaha itu berubah pikiran pada waktu tanda tangan ya. Yang ini perubahan ya, perubahan yang paling atas persetujuan. Kalau misalnya nanti ada penyesuaian 2020, berarti penyesuaian perubahan kedudukan itu ada di voucher nomor 1 gitu ya. Yang vouchernya paling mahal itu ya, 1 juta. Yang kedua, pemberitahuan perubahan anggaran dasar. Ini misalnya biasanya di ayat 11, di pasal 11 sama 14 itu pengurus masa jabatannya 5 tahun. Mau diganti 3 tahun di anggaran dasarnya. Nah, itu voucher yang nomor 2 ya, anggaran dasar. Yang nomor 3, data perseroan itu alamat ya. Alamat perseroan apa, kalau dulu di OSS 1.1 agak lemah sedikit. Kenapa? Kalau di waktu pengesahan PT kita tulis misalnya alamatnya di Jalan A, Kecamatan B, Kelurahan C gitu ya, otomatis di OSS-nya ada. Tapi ternyata di OSS itu kecamatan kelurahannya masih bisa diganti ya. Biasanya Bapak Ibu, rekan-rekan kalau cuma merubah alamatnya, aduh, rumah di OSS-nya aja lah, gak usah rubah di AHU. Jadinya perbedaan data ya antara di AHU dengan di OSS ya, mestinya harus dirubah di AHU, itu yang betul ya, itu yang benar ya. Itu data ya, data itu alamat, jual beli saham, perubahan direksi, itu perubahan data. Nomor 4 digabungkan ya, berarti 2 dan 3 digabungkan ya. Yang lainnya nama perseroan pasti kita bisa, nomor SK terakhir, SK pengesahan biasanya yang diminta ya. SK pengesahan notaris terakhir. Setelah oke, kita cari, biasanya kita ke NPWP perseroan kalau dia itu perubahan ya. Nah, NPWP perseroan ini harus valid ya. Kalau tidak valid tidak bisa lanjut. Ini juga satu kelemahan juga. Kenapa? Karena sudah tanda tangan, sudah ada nomornya, kita sudah bernomor, tiba-tiba NPWP-nya tidak valid, tidak bisa dikerjakan. Mohon izin Pak Martin, mohon izin sebentar. Tampilannya kecil sekali, waktu GR kemarin bisa lebih lebar, mungkin bisa diperbesar biar jelas peserta lainnya. Iya, screen-nya ini. Di mana bisa layar lebar. Oke. Ini lebih bagus. Nah, jelas Mas. Oke. Oke ya. Nah, jadi ya. Di sini ya, kita sampai sini tadi PDF ini Bu, PPAT ya. Oke. Aplikasi beda. Oke. Jadi di sini ini untuk perubahannya. Kalau misalnya untuk ini untuk kolom perubahan ya. Nah, kalau perubahan itu dimintain NPWP badan.
ya kan? Dimintain NPWP badan, kalau valid tidak ada masalah. Kalau tidak valid masalah. Masalahnya apa? Nomor akte kita sudah dicantumkan, sudah jalan. Tiba-tiba ini tidak valid. Mau tidak mau pelaku usaha harus ke KPP. Iya kalau dia ke sana. Kalau tidak dikerjain ada juga. Tidak dikerjain sama mereka, digantung. Ya, bukan masalah di ini tidak selesai apa tidak, karena nomor akte kita tadi sudah tertulis, ya kan? Nah, bagaimana solusinya? Yang betul adalah ke AHU, ya. Ya solusi terakhir, nah ini saya tidak ajarkan ya, cuma saya beritahu. Sekali lagi ya, beda ya, antara mengajarkan sama memberitahu. Ini saya memberitahu saja, sharing saja, ya. NPWP yang tidak valid itu kasih masuk NPWP pengurus yang valid. Ya. Atau NPWP-nya orang yang valid saja. Ya saya tidak ajarkan ya, saya kasih tahu aja. Ya, beda ya. Ya, itu kasih masuk NPWP-nya orang yang valid. Oke. Begitu itu valid, langsung masuk ke kolom pengisian. Begitu masuk ke kolom pengisian, karena saya tidak ada gambarnya ya. Begitu masuk kolom pengisian, paling atas itu nama PT, ya, nama PT. Yang kedua NPWP PT. Nah, kolom itu kolom tidak dikunci sama sistem, ya, kolom yang tidak dikunci sama sistem. Disitulah dihapus lagi, dikembalikan ke NPWP badan. Ya, saya kasih tahu lagi dari awal ya, dari awal. Biasanya begitu kita ini perubahan, masuk cari, kalau misalnya PT itu tidak valid, tidak bisa lanjut. Kalau tidak bisa lanjut, nomor kita berjalan, masalah, ya kan? Kita tidak bisa cetak SK. Nah, itu bisa dirubah dengan salah satu NPWP pengurus yang valid, ya. Karena sistem itu hanya melihat bahwa NPWP itu valid atau tidak. Dia tidak menarik itu NPWP atas nama siapa. Ya, saya sudah cek itu sistemnya. Dia hanya melihat itu valid. Begitu valid, kita masuk ke kolom pengisian. Ya, rubah apa? Misalnya maksud dan tujuan penyesuaian KBLI, berarti kita hanya di perubahan di maksud dan tujuan itu. Tapi paling atas itu ada kolom NPWP. Ya, kolomnya NPWP itu bisa dihapus, diganti sama NPWP badan kembali. Ya, setelah itu tidak ada validasi lagi ya. Setelah itu next aja, tidak ada validasi lagi. Itu ya, gitu ya cara untuk. Nah, tapi jangan bilang diajarkan sama Pak Martin. Saya hanya kasih tahu aja ya. Oke. Setelah itu ini kolomnya ya. Biasanya dia ada di kolom. Nah, ini kolom dia. Nah, ini ya maksud saya yang tadi, ya, yang NPWP itu begitu kita masuk ke sini. Nah, NPWP inilah maksudnya NPWP badannya, PT-nya namanya Indonesia Raya. Nah, itu bisa dihapus, diganti NPWP PT Indonesia Raya, dihapus. Tapi yang tadi masih pakai NPWP pengurus yang valid. Nah, habis itu kita hapus, kita ganti. Oke. Jangka waktu ya sesuai ya dengan yang ada di akte. Saya yakin Bapak Ibu rekan-rekan sudah tahu ya, kecuali yang LB yang belum pegang ini ya. Mungkin buat Bapak Ibu dan teman-teman yang LB, seperti inilah sistem di AHU untuk PT ya. Yang kedua, kolom yang kedua adalah alamat. Ya. Alamatnya perseroan. Di kolom alamat ini jangan lagi ditulis RT, kecamatan, kelurahan, karena kolomnya masing-masing. Cukup di bawah aja. Ya. Setelah itu ada kolom tahun buku, RT RW itu diisi. Kalau tidak ada RW-nya, berarti diisi 000 ya, karena sistem harus meminta isi. Provinsi ini sama, dan data ini semua, data perseroan, data domisili perseroan, ini akan ditarik sama OSS FBA. Nah, jadi ini tanggung jawab yang input. Tanggung jawab yang input. Jangan sampai tipu di sini. Oke, setelah itu ini yang terbaru. Setelah kita ke bawah, di bawahnya persis kolom yang tadi ada maksud dan tujuan. Ya, maksud dan tujuan ini kalau kita ngerjain CV Sabu sama persis sama CV ya, aplikasi Sabu.
Begitu kita klik tambah, dia akan muncul kolom seperti ini ya. Maksud dan tujuan KBLI 2020. Kita cari di kolom pencarian ya, yang saya kasih tanda. Hanya saja waktu mencari itu biasanya kita pakai bisa pakai dua ya. Yang pertama pakai angka kodenya ya, misalnya perdagangan berbagai macam barang 46900. Yang kedua ada juga yang cari berbagai macam barang kalimatnya ya. Jadi kalau misalnya pakai angka semua. Jangan habis pakai angka ya 46900, habis itu pakai kata-kata. Karena mau jual komputer, tulis di situ komputer. Nanti sistemnya biasanya macet. Tidak bisa membaca ya. Karena tadi sudah pakai angka, habis itu pakai kalimat. Kalau bisa di sini kalimat-kalimat terus, angka-angka terus ya. Yang paling cepat biasanya kode saja ya, kode KBLI. Dulu di SABH PT yang lama itu tidak ada kode ya, tidak ada kode, hanya langsung KBLI nomor 2, KBLI 3, 4, 5 ya, karena ada 5 kolom. Sekarang ada nomor KBLI-nya. Jadi kita masukkan KBLI saja, nomor kode KBLI saja, lebih mudah ya. Itu modal dasar ya. Modal dasarnya berapa? Ya sesuai yang pelaku usaha inginkan. Modal ditempatkannya berapa? Inilah juga data yang akan ditarik di OSS RBA. Jangan sampai berbeda ya. Kalau ini berbeda tentu menjadi tanggung jawab yang input di SABH. Kalau sudah oke, ada di bawah modal store ya, dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya ya. Biasanya ada yang dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya masih pernyataan ya. Masih pernyataan karena memang di bank mau minta SK dulu. Tidak mungkin sudah ada dari bank karena SK ini belum kita kerjakan ya. Jadi paling banyak dalam bentuk lainnya, tapi harus di-upload ya. Setelah itu pengurus. Ada pengurus ya, dan pemegang saham. Nah, yang ini sekarang wajib NPWP ya. NPWP pengurus wajib. Hanya yang perlu diperhatikan adalah perubahan. Saat perubahan agendanya adalah pengangkatan kembali. Kadang-kadang kalau agenda pengangkatan kembali, orang itu tidak diapa-apain, langsung aja diangkat gitu kan. Tidak diupdate di dalamnya, tidak diperbaikin. Karena hanya pengangkatan gitu. Ternyata dalamnya belum ada NPWP atau dalamnya ada NPWP tapi masih pakai format lama yang ada 00 titik strip, masih format lama. Itu nanti masalah di OSS-nya ya. Jadi kalau misalnya pengangkatan kembali agendanya, ada baiknya datanya itu diperbarui. Ya, data orang yang lama itu diperbarui, jangan langsung main teruskan aja lanjut karena agendanya hanya pengangkatan. Jangan ya, harus diperbarui data-datanya. Oke. Dan ini kalau misalnya nama apa yang kita ketik di sini, itulah yang ditarik di OSS RBA. Kalau di sini jangan juga ditulis tuan itu pakai misalnya Martin gitu ya. Masih ada juga di SK pakai TN Martin gitu kan. Maksudnya baik memang, menandakan Tuan Martin bahwa Martin adalah seorang laki-laki gitu ya. Tapi masalah itu nanti di OSS RBA-nya, TN-nya itu. Jadi apa yang ada di KTP itu yang diketik ya. Apa yang ada di KTP juga diketik. Kadang-kadang pelaku usaha itu minta karena dia baru lulus ya, sarjana gitu, S2, minta dituliskan di dalam SK-nya ya. Itu lebih baik jangan. Kenapa? Karena data ini ditarik nanti sama OSS RBA. Dan dia mensandingkan dengan data yang ada di Dukcapil. Bisa bayangkan kalau kita masukin di sini Tuan Martin, sarjana hukum, di Dukcapilnya KTP saya hanya Martin. Tidak sama. Jadi sistem membaca bahwa ini adalah orang yang berbeda meskipun orangnya sama ya. Karena sistem menyandingkan antara data yang di AHU dengan data yang ada di Dukcapil. Kalau bisa plug apa yang ditulis di KTP itulah yang dikasih masuk di
pengurus gitu ya.